Baru game week keempat, derby papan bawah sudah hadir. Derby Manchester is here. Derby Manchester is here. Emang kebetulan di musim ini kalian posisinya lagi di bawah ya? Iya. Gue di atas City. Tetap di bawah kan? 9. Ya oke, Tengah. Kalau dibagi 2 tuh masih dapet bro. Iya. Walaupun bagi 2 masih masuk ke atas tuh. 6,5 kalau dibagi 2, 13. kalau MU kita buka di HP Masih itu kelihatan? Masih kelihatan. Scroll dikit aja. Scroll dikit masih ada kelihatan setengah. Oh, men doang tuh depan atas. Iya, doang. baru atasnya aja logonya. Kalau misalnya City harus scroll 2 kali. Sorry nih. Sorry. Nggak masalah. Late game. Tapi ada komentar nggak soal sejauhnya perjalanan kalian musim ini sebelum kita akhirnya bermain game? Nois. Ini dulu lah. Roller coaster ya dari harapan. Baru 4 game. Keempat, game keempat. Game ketiga dong. Gua udah 4. Lawan Grimsby. Frisbee. Sorry. Mainan anjing itu ya, Frisbee. Kalah sama mainan anjing. Gua roller coaster walaupun terlihat baru 4 game tapi sudah menunjukkan bahwa di awal ada harapan. Oke. Dijatuhkan sedalam-dalamnya lawan divisi 4. Ya kan, dan menang dramatis lawan Burnley. Menang dramatis lawan Burnley. Iya betul. Di bawah hujan. Betul. Akhir penalti. Dan akhirnya bisa di atas Manchester City untuk sekian tahun lamanya. Itu maksudnya Sir Alex tuh. Apa? Pernah nggak City di atas United? Katanya not in my lifetime. Bener kan dia? Iya bener. Akhirnya kesampaian juga sekarang. Sementara Manchester City harus kalah dari Tottenham. Kalah lagi sama Brighton. Remontada. Walaupun paginya here we go Donnarumma. Betul, dicetak oleh mantan pemain sendiri juga. Iya, James Milner dengan selebrasi Diogo Jota. Betul, respect. Ya ternyata ngegas di awal nggak baik juga. 4-0 lawan Wolverhampton. Ya tim mau degradasi sebenarnya. Udah yakin banget. 3 game 3 poin. Berarti 1 game 1 poin. Istilah katanya kayak gitu. Ternyata nggak baik juga ngegas di awal tuh. Setelah apalagi dengan adanya Pep Lijnders sekarang, pemain banyak banget yang cedera. Hampir satu skuad cedera. Kerasa kan? Kerasa. Ini baru game pertama dan Guardiola pengen skuad ramping malah jadi pusing. Nyari rima. Iya. Jangan ngegas di awal. Tapi di awal. mending ngegas di awal daripada gas air mata. Dor. Kenapa gini gua? Oke, kedua tim masing-masing sudah dapat suntikan pemain-pemain baru. Kiper baru, kiper juga baru. Membuang toksik Dan membuang toksik gitu. Itu paling bener. Ederson pergi, Ilkay Gundogan akhirnya cabut juga gitu. Dan Kevin De Bruyne, Manuel Akanji. Pokoknya banyak terjadinya perombakan dari kedua tim ini. Apakah jika kita combine bisa jadi sesuatu yang lebih baik? Maka dari itu kita bermain Combine 11. Nice. Ya, kita adu aja dulu outfit ya hari ini, baju abal. Ini masih ada tagnya. Kebetulan teman-teman masih ada tag ini. Masih ada tagnya beneran. Masih ada. Biar nanti kalau dijual lagi bisa. Masih menang player issue. Oh iya. Tapi ini tahun lalu. Yang tahun sekarang belum ada. Belum ada sponsor, belum ada. Insya Allah ada. Ada. Oke, ntar saya hubungi coba ya. Nah, itu dia. Makasih Paulo. Seperti biasa di Combine 11 ini tidak hanya menggabungkan pemain-pemainnya saja, tapi kita juga akan menduel formasi dan juga pelatih. Dan saya sebagai host atau game master atau the creator akan mendapatkan pitching dari kalian. Dan tujuan dari permainan ini adalah masing-masing kalian harus menentukan formasinya, pelatihnya, dan juga pemainnya dari posisi-posisi yang saya minta. Dan pemenang dari permainan ini atau yang paling unggul dari permainan ini adalah yang berhasil paling banyak memberikan pemain, pelatih maupun formasi. Gitu. Dan semua keputusan ada di tangan saya. Gitu ya. Jadi fase yang pertama adalah saat saya misalkan minta formasi, kalian ceritain formasi kalian, ceritain formasi kalian. Let's go. Saya mengambil keputusan. Dan kali ini untuk mempersingkat waktu juga. Wow. Untuk mempersingkat waktu. Goib. Untuk mempersingkat waktu juga, masing-masing kalian punya waktu 1 menit untuk melakukan pitching. Yang akan saya hitung di sini. Pitching. Namanya elevator pitch. Elevator pitch gitu. Karena namanya naik lift kan nggak lama-lama. Iya, elevator pitch. Oke. Bentar. Dia mencet. Turunin. Udah gila nih. Onana mencet.
Cuman nginep. Dan sebelum lanjut juga kalian juga punya namanya chip, yaitu Chip Ahoy. Ada makanan jadul. Mang. Kalian Chip punya Mang. Kalian punya chip namanya Zlatan's Power dan juga UEFA Restriction. Boleh nggak diganti? Apa tuh? Sesko Power. Wow, Kakinya bro. power tuh udah golin ngancamnya. Pokoknya Zlatan's Power dan juga UEFA Restriction. UEFA Restriction itu bisa dipakai 3 kali dan Zlatan Power hanya bisa dipakai sekali. Nah, Maaf. bedanya apa? Sorry gue potong. Sorry banget. Oke. Ini nggak adil. Kenapa tuh? Karena FFP aja dilawan. Apalagi UEFA Restriction. Belum terbukti, belum PSR juga jual pemain akademinya belum juga. diambil keputusannya juga, tapi kurang lebih itu namanya UEFA Restriction dan juga Zlatan Power. Bedanya apa? UEFA Restriction adalah Anda bisa melakukan ban terhadap pemain lawan setelah mereka memberikan nama. Memban. Lagunya apa? Lagu ban. Waduh. Jangan dipotong-potong, nanti diomelin. Iya, saya banyak baca komen itu. Terus untuk Zlatan's Power adalah kalian bisa melakukan hak veto setelah pilihan saya. Jadi setelah saya memilih pemain di antara kalian, wah jadi lagu masif juga ya. Oh, apa tuh? Di antara kalian. Di antara kalian gitu. Setelah memilih pemain yang kalian berikan namanya, jawaban saya bisa diubah dengan Zlatan's Power gitu. Berarti masing-masing punya hak veto. Masing-masing punya hak veto. Dan 3 UEFA tadi tuh. Dan 3 UEFA Restriction. Hak vetonya sama si Komo nggak? Wah, Kak Seto dong, Kak Seto, si Komo. Iya. Oke, langsung saja. Kita mulai dari pelatih terlebih dahulu. Maka dari itu, mungkin tim tuan rumah boleh mulai duluan. Nggak, tapi di musim ini aja ya. Di musim ini? Musim ini ya? Maksudnya musim ini. Musim ini ya? Enggak, saya bebaskan terserah kalian mau pitching seperti apa, karena waktu kalian hanya 1 menit. Bukan, maksudnya track recordnya diambil dari kapan? Enggak dong. Bebas. Nyamannya kalian aja. Bebas, Bang. Ruben Amorim baru 6 bulan, bro. Iya, dan poinnya 29. Kan bukan berarti saya nggak akan milih Ruben Amorim kan? Iya. Kan tergantung gimana kalian pitching ke saya gitu. Oke. Udah jelas ya, langsung. Oke, 1 menit dari sekarang. Pep Guardiola, of course, 4 in a row, treble winners. Walaupun musim kemarin rada turun, tapi musim ini gue yakin bakal bangkit. Walaupun rada nanti bangkitnya. Cuman Pep Guardiola selalu punya cara. Ya, Guardiola is just being Guardiola pada umumnya aja. Nggak pernah keluar dari 4 besar lah minimal. Jadi menurut gue ini pelatih yang konsisten dibanding Ruben Amorim. Ruben Amorim bagus, pelatih bagus dan masuk ke dalam skemanya si Omar Berada, Omar Berada di pelukanmu. Nah itu dulu waktu di City dia pengen buat ada Amorim buat gantiin Guardiola. Tapi kalau untuk sekarang track recordnya walaupun dia ngalahin City waktu di Sporting dan musim lalu juga nahan imbang Manchester City, kan yang menang waktu itu masih Ten Hag. Enggak, Amorim udah menang ya? Enggak, yang pertama kali iya. derby pertama masih Ten Hag. Jadi menurut gua kalau terlalu dini untuk naruh Amorim untuk meledak habis ya? Habis. Cukup. Terima kasih masukannya. Kalau gitu sekarang saya ke Bapak Manchester United, Bapak Dita. Simpel saja. Sabar. 1 menit dari sekarang. Simpel saja. Singkat saja. Amorim tahu dia mau bermain seperti apa. Dia kekeh dengan formasinya 3-4-3. Oke. Dia mau badai menghadang juga tetap main 3-4-3 gitu. Oke. Dan dari rekor pertemuan, Amorim lebih menang. Di Sporting 5-0, 5-1. Ya, segitu. Tuh kan. Nah, kemarin terakhir imbang. Derby Manchester menang, amat dia loh. Oh iya. Nah, jadi itu saja fakta dari saya, info dari saya. Cukup langsung aja di lapangan seperti apa, 2 kali pertemuan terakhir 2 kali menang Amorim. Yang penting menang lawan udah. Enggak, langsung bisa aja. Ini kan lawannya Pep. Yeah. Langsung aja diaduin gitu. Iya, diaduin. Langsung menang 2 kali. Itu aja sih info dari gue. Cukup. Masih ada 10 detik? Nggak usah. Siap. Nanti ditambahin ya. Oke. Setelah mendengar cerita-cerita dari kalian, jujur sebenarnya saya sangat suka dengan Pep Guardiola, tapi penjelasannya kurang memikat saya. Nah, itu banyak ngomong. Gila nih, orang nih. Sorry banget nih. Pep Guardiola emang bagus banget. Nah. Tapi kayaknya untuk melatih Combined Eleven ini, kita tidak butuh pelatih seperti itu. Nah. Ya, saya akan memilih Ruben Amorim. Gila.
Let's go! Wane konsistensi di Arsenal. Wah. Wane. Oh, salah. Saya selalu ingat lagu itu, teman saya suka nyanyi soalnya. Guardiola, bro. Tenang aja. It's Guardiola. Saya lebih percaya masa depan dibanding yang sudah-sudah. Track record mungkin bagus, tapi saya ingin melihat ke depan. Pep tuh lagi gini nih, melandai. Apalagi setelah mendengar sebelumnya ada sedikit intrik di masalah kehidupan pribadinya. Oh iya, cerai, benar. Hampir cerai. Hampir kan? Enggak, udah. Ujuk. Cerai. Udah cerai lagi. Cerai rujuk kemarin nggak jadi. Cerai lagi. Ya oke lah, nggak penting. Nggak penting ya sebenarnya. Udah dapur orang. Kalau begitu selanjutnya kita bermain di formasi. Oke. Gimana caranya? Oke. Nah, kita bermain formasi. Mungkin dari yang pelatihnya sudah saya pilih duluan. Silakan 1 menit dari sekarang. 4-2-3-1. 4-2-3-1. Karena saya juga tidak suka formasi 3 back dari Amorim. Anjir, tadi tapi statement dia 3 back. Karena nggak boleh motong pembicaraan dia. Nah, sebenarnya bukan tidak suka sama Ruben Amorim ya. Tapi harusnya Ruben Amorim tuh punya opsi. Jangan selalu memaksakan 3 backnya. Oke. Kalau nggak works ya udah kita akuin aja. Oke. Itu kan orang bijak kan bayar pajak. Orang bijak kan memang ya harus mengakui bahwa ada yang salah sama sistem saya gitu. Nah, Ruben Amorim masih kekeh dengan 3 backnya, tapi menurut gue pribadi coba bermain untuk 4-2-3-1 dan 4-2-3-1. Mungkin pemain-pemain yang akan saya pilih ini bisa bermain di posisi-posisi atau role-role di 4-2-3-1. Oke. Ya sama. 2-1 habis. Oke. Nah, lu harus 3 back. Enggak bisa dong yang posisinya Guardiola 4-2-3-1. Sabar. Oke. 1 menit dari formasi. 1 menit dari sekarang. Silakan formasinya. 4-2-3-1. Lah sama, karena itu posisinya Guardiola. Apa 4-3-3? 4-2-3-1 sekarang. 4-2-3-1 juga. Iya, 4-2-3-1 dengan memakai Erling Haaland di depan, contohnya. Terus saya harus pilih apa dong kain? Ya udah pilih. Ya, jadi 4-2-3-1 dengan menjelaskan. Tapi nggak ada yang menang karena dua-duanya sama. 4-2-3-1 tetap karena balancing di midfielder dan juga di bertahan itu penting. Kalau 3 kayak gitu rada sloppy kayak United. Bukan yang kemarin sempat 4-1-4-1 ya? 4-1-4-1 ketika Rodri nggak ada. Jadi Reinders jadi jangkar sendirian. Sekarang Rodri udah comeback jadi 4-2-3-1 ngeduetin Rodri sama Reinders. Jadi menurut gua 4-2-3-1 adalah formasi terbaik, balance antara bertahan dan juga menyerang. Gitu. Ya, tidak ada pilihan lain juga dari saya. Berarti ini sharing point. Yo, 4-2-3-1. Dia mau nyari aman ya. Nyaman. Nyari aman. Oh gitu. Oh baru tahu gue nyaman tuh nyari aman. Iya. Oke, dengan formasi 4-2-3-1 dengan begini kita akan melakukan yang serunya. Ini combine 11-nya. Nah, ini kita akan mencari kiper, kita akan mencari back, kita akan mencari pemain tengah, kita akan mencari pemain kreatif tengahnya itu yang kemungkinan akan di-ban. Dan kita akan mencari striker-striker yang juga kemungkinan akan di hak veto. Oke? Ini saya kasih clue aja dari awal nih karena saya tahu otak-otak mereka. Dengan begitu saya ingin memilih atau meminta formasi pertama atau posisi pertama yang saya minta dari kalian adalah right wing. 4 back. Right wing. Right wing lu siapa? Enggak ada. Lu jelek. Ada. Gua maju dengan sabar. Oh iya. Ya udah. Silakan kasih nama kalian terlebih dahulu. Savinho. Mazraoui. Ih, gila. Lah, lu yang gila. Right wing santai. Ini urusan dia, terserah dia. Ya right wing. Lu nggak suka Islam? Main Islam. Lu kayak gitu-gitu. Enggak lah. Lu nggak suka petani. Kenapa? Itu Savinho petani di Brazil. Lu nggak suka. Ya gue suka orang makan dari. Oke, tidak ada pakai chip ya? Iya. Enggak. Tidak ada pakai chip. Oke. Untuk Savinho terlebih dahulu 1 menit dari sekarang. Savinho, pemain muda potensial 21 tahun. Walaupun musim lalu dia itu masih musim pertamanya jadi jelek. Ingat juga Riyad Mahrez di musim pertamanya di City. Juga senyebelin itu kayak Savinho. Nggak bisa cut inside. Bawa bola, dribbling, jatuh. Nah ini musim kedua adalah musim pembuktian. Apalagi dia lagi diminatin banget sama Tottenham Hotspur kemarin. Di harga 80 juta euro. Dan kalau bandingannya sama Mazraoui yang bukan posisi aslinya. Kita pakai posisi asli dong. Right wing. Wing kanan. Nah, itu. Jadi menurut gua Savinho adalah salah satu yang layak kalau dibandingin sama Mazraoui. Oke. Dan right wing ya?
Right wing. Bukan back kanan. Bukan. Oh salah gue pikir full back. Udah nggak bisa. Lah full back kanan bro. Udah lanjut. Iya. Sorry gue nggak. Nih Ulang. Nggak bisa udah jadi menurut gua Savinho udah salah satu pemain yang sangat layak dan potensial layak dinanti. Gila. Dan ini pembuktian juga buat dia kayaknya gua lebih baik daripada Rodrigo-nya. Oke, waktu habis. Siap. Silakan. Ya gimana salah posisi gua? Salah Anda bukan salah Kan saya. right wing makanya. Right wing. Full back gua. 1 menit dari sekarang. Ayo jelasin. Ayo. Iya bukan berarti nggak bisa juga kan? Iya, siapa tahu lu menjelaskan bahwa Mazraoui bisa. Aduh, terus mati dong pemain gua 1 nanti di right wing. Right back. Full back. Ya udah, Savinho. Mau gimana bro? Mazraoui pemain paling konsisten, tapi ya konsistennya sebagai full back kanan. Oke. Amat dia lo harusnya. Enggak, gue pengennya Mbumu. Udah ya? Oh iya, Mbumu. Udah ya? Iya, Savinho mah menang pasti gue. Udah lepas berarti ya? Ya mau gimana? Oke. Savinho, bro. Maka dari itu, right wing langsung diisi oleh Savinho. Tidit. Savinho. Iya, nggak fokus Bisa sih. gitu. Makan canceler tadi lu. Kenyang. Oke. Kalau gitu posisi selanjutnya mohon didengarkan baik-baik ya. Ini saat saya menyebutkan posisi, hitungan ketiga boleh berikan nama. Oke. Sisi kanan, center back. Right center back. 1, 2, 3. Ruben Dias. Come on. 3, 2, Harry Maguire. Harry Maguire. Silakan Harry Maguire. 1 menit dari sekarang. Nggak ada pemain yang mentalnya paling mentalnya paling baik lah untuk laga derby kali ini, dan juga untuk membangkitkan tim yang terpuruk butuh pemain yang pernah terpuruk dan akhirnya bisa bangkit. Damn. Gila, itulah Harry Maguire. Dia pemain yang sangat dibutuhkan. Dia dihina sedunia, dia masih bisa bounce back. Kemudian ketika dia dibutuhkan, dia bisa menyelamatkan United lawan Olympique Lyon. Kemarin Grimsby, menit akhir dia yang ngegolin. Penaltinya pun masuk, dan penaltinya tuh selalu berkelas. Kalau kita lihat di cuplikan-cuplikan penaltinya tuh selalu yang mungkin lebih bagus dia daripada Bruno. Oke. Ngambil penalti. Karena nggak lompat ya. Jangan mengganggu ya. Dan kalau menurut gue posisi back tengah adalah posisi yang memang pemain yang sudah teruji secara mental, sudah teruji secara longevity di Premier League. Dia lebih lama daripada Ruben Dias. Habis waktunya. Oke. Itu saja Harry Maguire, dan 1 menit dari sekarang untuk Ruben Dias. Ruben Dias salah satu pemain bertahan Manchester City yang paling konsisten di saat yang lainnya menurun. Dan menurut gue dia adalah salah satu kapten masa depan Manchester City. Dengan physical dia, dan juga udah ada pace-nya juga lumayan bagus. Dan menurut gue kalau dibandingin Harry Maguire, lu bahas longevity, Ruben Dias juga udah menangin segalanya di Manchester City. FA Cup, Champions League udah pernah 4 in a row dia belum. Enggak, 3 paling. Iya. 3 sekitaran segitu. Jadi menurut gua kalau dibandingin Harry Maguire, ini adalah penghinaan dalam sepak bola ya, ngebandingin Harry Maguire dan juga Ruben Dias. Walaupun lebih lama di Liga Inggris, tapi apalagi Ruben Dias kan lagi ada boostingan, dia punya pacar baru, jadi mungkin lebih semangat untuk menjalankan. Nah, ini kan kita bahas yang kalau bandinginnya sama Harry Maguire, Ruben Dias pemain yang paling konsisten. Pernah menjadi duetnya sama Stones, pernah menjadi clean sheet terbanyak. Habis waktunya. Oke. Setelah mendengar, saya sudah cukup lelah sebenarnya dengan romantisasi ini. Dengan begitu, saya harus memilih karena ini pengen udah kuat kan timnya, dan saya melihat ke depan. Begitu pelatih kita dari Portugal pula. Maka dari itu jawaban adalah Ruben Dias. Ruben Dias, Ruben Amorim. Udah jadi ini tim. Udah 2 kos, udah 1. 3-1. Mbumu harusnya Mbumu. Tadi ada sharing point. Ada sharing point di formasi. Oh sorry. Maaf. 3-2. Kalau gitu setelah RCB saya sudah melihat back yang kuat di sini, dan di sayap kanan saya ada Savinho. Saya pengen dong ke kiri tapi tengah. LCM. 4-2-3-1 ya? 4-2-3-1. Sorry kok jadi LCM? Ya maksudnya ya itu yang LM. LM. Kok LM? Enggak, yang belakang CDM. CDM tapi yang kiri. CDM kiri.
Oh, dia ada 2, 4-2-3-1. Kan 4-2-3-1. Double pivot. Ya pivot yang mana? 6 apa yang mana nih? 6 apa yang 8? 8. Oh, 8. 8. Oke, 8. Oke, paham ya? Paham, ayo. Paham ya? 3, 2, 1. Renders. Ayo, come on. 4-2-3-1. Number 8. Kobe Maino. Siap? Tidak ada chip yang dimainkan? Ya. Maka dari itu, saya ingin mendengar langsung dari yang sudah poinnya lebih banyak. Silakan untuk Tiani Reinders 1 menit dari sekarang. Tiani Reinders. Udah pasti MVP Serie A musim lalu, join ke Premier League dari Piala Dunia antar klub. Menurut gue salah satu pemain yang paling konsisten, walaupun awalnya gue sempet ragu dia akan lebih lama adaptasinya karena secara fisikal dia kurus, tapi ternyata dia ngebuktiin pernah menjadi single pivot sendirian dan dia juga bisa sipot. Nah, ya, dan dia bisa ngedikte permainan. Yang paling penting itu di bawah Guardiola number 8, di mana dia bisa ball carrying midfieldernya jago banget dari belakang, tiba-tiba bisa ke depan, dan dia bisa nge-switch itu cepet banget dari number 8 ke number 10, bisa juga ngisi posisi number 6, dan itu ngebuat segitiga kayak gitu, triangle yang menurut gua itu bagus banget untuk enggak, segitiga di triangle. Nah, triangle di midfielder itu yang disukain sama Guardiola, jadi muter kayak gitu. Jadi Rodri-nya sebenarnya tetap di number 6 untuk ngalirin bola, sedangkan Reinders bisa ada di mana-mana. Jadi menurut gua Reinders layak banget masuk, apalagi ini musim pembuktian musim pertamanya dia. Habis waktunya. Oke, terima kasih untuk Tiani Reinders. Silakan untuk lu nggak suka orang Indonesia. Sedikit kaget saya. Kobe Maino 1 menit dari sekarang. Kobe Maino posisi aslinya adalah memang posisi nomor 8. Oke. Memang kalau kita lihat Kobe Maino ini kan dia resisten terhadap pressing. Bagaimana ball carrying-nya, kalau dia bilang bagus, lihat footwork-nya Kobe Maino luar biasa bagus sekali. Ya. Itu untuk meng-carry bola dari lini belakang ke lini depan. Untuk mengalirkan ke penyerang-penyerang dan juga ke Bruno Fernandes. Dan kalau dia bilang tadi, dia salah fakta. MVP Serie A musim lalu adalah Scott McTominay, bukan Tiani Reinders. Itu apa? Salah. Dia salah pembohongan publik. Yang pertama. Yang kedua, longevity. AC Milan berarti ya? Karena pemain Anda tadi bilang bahwa butuh proyeksi jangka panjang. Yes. Kobe Maino masih muda. Dan juga clutch player. Lawan Lyon, lawan Wolverhampton, lawan Liverpool. Pemain-pemain yang masih muda tapi berani dan juga punya mental yang bagus, big game player. Waktu habis, sayang sekali. Dia. Tiani udah. Lu nggak suka orang Indonesia lu kalau gitu. Maluku, rasis. Enggak, lo pembohongan publik, MVP. Itu kan MVP deh, Bos. Enggak, MVP 1. MVP-nya Scott McTominay. Terus dia apa ya kemarin itu yang dia megang, yang dia nge-carry FIFA itu? Enggak tahu. Ya pokoknya ada dah guys. Ini rawan nih kayak gini. Dari EFC kali. Iya kayaknya nggak tahu dah pokoknya itu. Team of the Year aja kali itu. Iya, Team of the Year kayaknya. Masa McTominay sih? McTominay. Orang kayak gitu MVP. Wow, gila. Oke, kalau gitu jawabannya singkat saja dari diskusi tambahan ini, Kobe Maino. Weh, let's go! Kobe! Sorry orang yang udah ini, gue udah mencoba segalanya untuk lihat Reinders. Tapi gara-gara dia nyebut Liverpool tadi. Enggak. Biarin aja biar ke pressure. Tidak mungkin. Iya. Oke, kalau gitu saya ingin ini tuh pemain ini jarang berhasil masuk di Combine Eleven ini. Iya. Tapi semoga kali ini bisa masuk juga. Saya mau posisi attacking midfielder. Wah, susah sih. 3, 2, 1. Ryan Cherky. Pernah kan? Nomor 10 kan? Iya. Bruno Fernandes. Oke. Tidak ada chip yang digunakan. 1 menit dari sekarang untuk Ryan Cherky. Lawannya Bruno Fernandes. Nyerah. Gue nyerah. Gue lawan Bruno Fernandes. Gimana? Gue ngejelasin. Lu punya 1 menit mau jelasin Ryan Cherky loh. Oke, Ryan Cherky ini salah satu pemain yang potensial. Tapi kalau dibandingin sama Bruno Fernandes, beda kelas. Oke. Nggak bisa dibandingin gitu. Oke. Bruno Fernandes, apalagi Bruno Fernandes salah satu gelandang paling kreatif dengan umpan-umpannya. Kalaupun KDB cabut, gue pengen buat Bruno Fernandes di Manchester City. Karena kalau disuplai Bruno Fernandes, penyerang siapapun, tenang. Udah, simpel itu. Jadi gue di sini memuji Bruno Fernandes, jadi nggak bisa. Ryan Cherky mohon maaf, tapi mungkin 2-3 tahun lagi gue baru bisa debatin ini. Kalau misalnya dia perform. Tapi lu nggak mau masuk dalam Combine Eleven ini, Ryan Cherky? Mau, cuman lawannya. Lihat juga realistis, tapi harus realistis gitu.
kalau lawannya Bruno Fernandes gitu. Jadi mending di stop dari sekarang. Oke. Saya tetap butuh penjelasan karena namanya permainannya begitu kan. Ya. Walaupun dia bilang dia menyerah, tapi 1 menit dari sekarang untuk Bruno Fernandes. Pemain hebat itu tidak pernah mengatakan dirinya hebat, tapi orang lain yang mengatakan hebat. Cukup itu saja. Udah. Bruno Fernandes. Singkat, padat, karena Singkat padat Bruno Fernandes AMF. Langsung saja tanpa pikir panjang Bruno Fernandes. Backnya udah ada Ruben Dias tadi. Iya, oke. Ini update sedikit, kita pelatih Ruben Amorim itu 1 poin untuk Dita. Untuk formasi kalian sharing poin, jadi Dita udah 2 poin, itu Naji 1, terus Ruben Dias, Naji lagi 1 poin, dan ini Dita masih unggul dengan adanya Kobbie Mainoo dan juga Bruno Fernandes. Oke. Gila, susah banget. Apa? Iya, gue kalau tadi Mbumo berani gue debat sama Savinho. Iyalah, Mbumo udah IPL proven, Iya. PA tertinggi. Oke. Iya, blunder. Iya, blunder. Ini nih bahaya nih blunder nih. Maka dari itu, saya pengen coba sayap kiri. 3, Mampus. 2, 1. Doku. Ya, Lu siapa? Matius Cunha. Cedera, lagi cedera. Main udah latihan dia. Kenapa gue nyebut Doku aja? Udah nih sengaja banyak pilihan. Oke. Gak apa-apa. Ini. Tapi gue mau dengerin Ya, oke. dulu ya. Oke. Siap. Matius Cunha ya. Ya. Untuk Matius Cunha, 1 menit dari sekarang. Tipikal pemain yang bisa take ons dibutuhkan ketika sudah ada pemain yang sisi kreatif untuk melepaskan umpan dan mencari ruang untuk strikernya nanti. Oke. Nah, take ons itu berani ketika pemain melakukan mid block atau low block. Oke. Dan Matius Cunha adalah pemain yang salah satu yang terbanyak musim lalu take ons-nya, dan juga kombinasi gol asisnya juga seimbang. Oke. Sehingga pemain ini selain kreatif tapi juga klinis. Dan Meski belum mencetak gol di MU sekarang. itu masalah waktu aja, dan waktu lawan Fulham itu kesialan aja. Oke. Kalau menurut gua. Memang beneran butuh waktu yang tepat, dan juga memang belum dinaungi keberuntungan, itu aja Matius Cunha. Pemain ini pemain yang sangat baik. Oke. Luar biasa baik. 10 detik. Dan kelihatan dia bisa nge-carry tim. Wolverhampton bisa di-carry. United dalam masa-masa jeleknya, dia adalah salah dua lah selain Bryan Mbeumo yang menjadi pemain terbaiknya. Oke. Waktu habis. Oke. Jeremy. Sabar. Untuk Jeremy Doku, 1 menit dari sekarang. Enggak, Jeremy Doku ini pemain yang kalau lu bandingin tadi Matius Cunha, dia baru ngebuktiin itu di Wolverhampton, belum di Manchester United. Sedangkan Doku udah ngebuktiin di Manchester City lama, walaupun dia datangnya dari super sub ya jatuhnya ya. Menit 70-an dia bakal ngasih assist. Salah satunya assist waktu lawan Aston Villa ke Matheus Nunes di menit 94. Dia datang take 1-on-1, langsung speed ke depan, crossing Matheus Nunes. Gitu. Ya, bingung dia. Jelasin apa lagi? Enggak, dan Doku juga gila di Belgia dia jago. Agak gila. Nah, di Manchester City kalau misalnya walaupun ini jatuhnya super sub sih yang gue pilih. Jadi menurut gua Doku layak lah dibanding kalau misalnya layak jadi super sub. Enggak, layak masuk ke starting 11. Karena ini super sub loh. Karena ini kalau misalnya lu berkaca dari Centurions, itu mempunyai wing yang kenceng. Kanan Savinho, kiri Doku. Kalau kanan Savinho, kirinya Matheus Cunha. Ini Cunha back lawan. Ya, tapi harus punya waktu habis dan masih tidak meyakinkan. Sayang Pak Doku. Lo udah kayak banyak deh pilihan pemain buat ditaruh kiri. Nggak harusnya Nggak ada. Cherky kan udah gue number 10. Iya, kenapa nggak number 10-nya udah lo Dokuin aja. Enggak. Posisinya Cherky emang number 10. Iya. Jadi itu menurut gue udah kalah lah kalau dia juga kalah secara taktikal di permainan ini ternyata. Jadi ini sebenarnya udah terlalu, saya juga nggak, Anda juga kurang meyakinkan Jeremy Doku, walaupun mungkin aja bisa meyakinkan, tapi dari penjelasannya memang sangat terlalu melemahkan Jeremy Doku jadinya. Jadi Matheus Cunha untuk left wing. Super sub. Itu kalau Mbeumo gua nggak hat trick masih pemain gua semua tuh. Kalau Ruben Dias juga gua akui emang ya. Iya, nggak bisa dikalah. Ya. Yo, ini susah nih, pemain udah pada tipis kayak gini. Iya, ternyata ya kalau dipikir-pikir. Iya, kalau City kan udah ramping banget skuadnya sekarang nih. Oke. Saya sekarang penasaran seberapa kenal kalian dengan tim kalian ya. Ada kuis tengah-tengah. Bukan kuis gitu. Masih dengan pemain-pemain kalian. Iya. Tapi udah sekenal apa sih kalian sama pemain ini? Iya. Penjaga gawang.
Ayo. Onana. 3. Enggak lah, kan Donnarumma dicabut. 3, 2, 1. Donnarumma. Sulit. Ya. Lemes. Kiper lemas. The next Thibaut Courtois. Altay Bayindir. Oke. Kebab ini. Saya kan kalian masih punya chip? Ya. Nggak dipakai? Oke. Ya. 1 menit dari sekarang untuk Altay Bayindir. Altay Bayindir adalah kiper yang jago dalam menahan penalti. Terbukti lawan Grimsby dia bisa. Onana ya lawan Grimsby. Iya. Lawan siapa yang ngadu penalti? Tidak Arsenal. Arsenal, oke. Ya, Arsenal. Kemudian juga Altay Bayindir ini ternyata bisa build up. Oke. Dan kedua pelatih, mau Pep maupun Ruben Amorim, butuh kiper-kiper yang bisa build up. Oke. Gitu. Karena apa? Karena Gigi Donnarumma tidak terbiasa bermain build up baik di timnas Italia maupun di PSG. Oke. Dan apalagi Gigi Donnarumma belum pernah merasakan atmosfer Liga Inggris. Altay Bayindir sudah. Di Inggris tekanan media sangat besar. Belum tentu bisa jadi sesuatu, tapi Altay Bayindir bisa tetap stay jeleknya. Kadang-kadang bagus untuk kiper yang cukup Waktu habis. Terima kasih untuk Altay Bayindir. Dan selanjutnya Gianluigi Donnarumma. belum IPL. Iya. 1 menit dari sekarang. Dari tadi ngomong IPL proven, tapi udah melawan tim IPL lumayan banyak. Liverpool, terus ngelawan Manchester City juga udah pernah. Jadi menurut gua Donnarumma dibandingin sama Bayindir. Penyelamatan penalti lawan Inggris di Euro. Tahun MU juga. Apa tuh? Tahun MU kiper juga. Donnarumma? Iya kan? Pas Yang Rashford? Oh, Buffon ya? Buffon. Iya. Oh ya. Jadi Saya tambahin 5 detik. ya, jadi menurut gua Donnarumma udah layak lah kalau dibandingin sama Bayindir. Itu udah kayak ngebandingin apa ya? Ngebayangin ini R.E. King. Lu bandingin sama Mio Karbu kan jauh banget. Jadi menurut gua Donnarumma layak banget untuk masuk starting 11 ini. Secara pengalaman Italian, walaupun nggak bisa, kata orang-orang nggak bisa build up. Buat apa kiper build up sekarang kayak gitu? Walaupun sekarang pasti berubah dong. Pasti berubah mau gimana pun. Ketika lu punya kiper sebagus Donnarumma, apa lu maksain buat build up? Nggak juga. Punya aja udah ngerasa beruntung gitu. Kecuali emang selengkap kayak Alisson. Alisson menurut gua itu salah satu kiper yang bisa build up dan juga penyelamatannya bagus. Tapi kalau tapi kalau Donnarumma dong, kalau Donnarumma lu bandingin sama Bayindir, enggak menurut gua jauh banget. Jadi Donnarumma all day. Oke. Saya juga tidak yakin dengan Altay Bayindir yang dijebol sama Cristiano Ronaldo ya di Euro gitu ya. Dan juga kemarin match day pertama udah ninju tapi nggak kena. Ya, jadi baik lagi dari penjelasan pun sudah cukup jelas ya. Altay Bayindir secara pengalaman, Donnarumma secara lebih banyak banget pengalamannya. Dan soal build up ini saya melihat ke depan ya. Melihat ke depan bukan berarti permainan dari tim yang ditunggangi Ruben Amorim ini akan selalu bermain build up gitu kan. Berubah. Dan dengan formasi 4-2-3-1 ini saya rasa dengan 4 back yang cukup bagus harusnya nanti semoga pilihannya bagus gitu. Jadi Donnarumma untuk goalkeeper. All day. Nice choice. Ya gimana Donnarumma? Jujur takutnya ngasih lemen senjata. Enggak, lemen. Thibaut Courtois, the next Thibaut Courtois. Lunin siapa? Oke. Posisi selanjutnya kita RW udah keisi, left wing udah keisi, Striker udah. AMF udah keisi, kiper udah keisi. DMF sama striker. Tapi saya penasaran dari back kiri. Oke. Berry. Wah, ampun. Beki. Bekir. Ya, left back, left full back. Yuk, 1, 3, 2, 1. Lisandro Martinez. Back kiri. Sorry. Aduh. Kirain tengah. Ryan Atnori. Jeremy Doku. Dorgu. Ya Allah. Ayo. 1 menit untuk Patrick Dorgu 1 menit dari sekarang. Patrick Dorgu pemain yang secara physically bagus. Cocok di kamera masuk gue. Bagus secara fisik dan juga kuat, maksudnya kuat secara fisik, duel fisik bagus, kemudian dari sisi penyerangan juga sudah mulai improve. Dia cetak gol bahkan. Dan dia sudah improve juga dari sisi crossing. Dan Patrick Dorgu ini adalah pemain yang cukup lengkap dari sisi back kiri. Dia bisa tackling, dia bisa maju ke depan, dia kuat secara postur dan masih muda juga untuk proyeksi jangka panjang. Kemudian juga Patrick Dorgu ini pemain yang bisa inverted.
Tiba-tiba bisa jadi di tengah ketika butuh overload di kotak penalti. Dia bisa untuk memenuhi kuota pemain di dalam kotak penalti sehingga banyak pemain yang ada di kotak penalti dan juga shotnya juga bagus. Crossingnya juga udah improve. Oke. Usia berapa ya? Lupa. Sekarang 21. Patrick Dorgu. 21 aja udah sebagus itu. Waktu habis. Oke. Selanjutnya kita ke Ryan Aït-Nouri. Ryan Aït-Nouri. Sabar, tenang. 1 menit dari sekarang. Ryan Aït-Nouri, EPL proven. Menurut gue pemain yang paling jago di back kiri musim lalu itu di bawahnya Milos Kerkez ya. Dan menurut gue untuk urusan bertahan dan menyerang udah serahin sama Ryan Aït-Nouri. Apalagi kalau misalnya dia take one on one itu bisa gantiin jadi wing juga ketika wing Manchester City yang kiri Doku nggak berfungsi. Itu Ryan Aït-Nouri bisa menjadi solusi. Dan dia juga bisa invert ke midfielder. Untuk urusan bertahan kemarin tacklingnya juga bagus banget. Yang satu kurangnya dia adalah menurut gue adalah musim ini ya lagi cedera. Nah itu cedera, tapi musim lalu sama di Wolverhampton dia aman-aman aja gitu. Jadi ini kan karena intensitas di Manchester City lagi tinggi banget dengan adanya Pep Lenders. Kalau urusan bertahan EPL proven dan untuk menyerangnya oke. Jadi dibanding Patrick Dorgu, gue masih Ryan Aït-Nouri sih. Oke. Dari statistik dan semuanya ya. Untuk urusan menyerang, bertahan, semuanya oke banget. Bisa dibilang oke, belum itu Nuno Mendes lah, itu udah another level. Tapi menurut gua bisa lah mendekati karena umurnya cederaan. Oke. Best ability is availability. Nah dulu, dengerin dulu dari ini. Saya sebagai kreator sebenarnya senang dengan pilihan-pilihan ini. Patrick Dorgu sebagai pemain usia 21 dan improving-nya kelihatan gitu kan. Tapi it's a long game, terutama untuk keanggapnya Combined Eleven ini bermain di sebuah liga. Dan liganya mungkin intensitasnya seperti laga seperti ini, begitu. Tapi namanya long game itu kan satu sama lain pemain harus saling kenal, setidaknya. Dan sisi kiri ini saya rasa udah ada ex Wolverhampton yang akan diisi oleh ex Wolverhampton juga, yaitu Ryan Aït-Nouri. Islam bro, orang Islam akan selalu menang. Stop kok gitu. Ini menangin Ryan Aït-Nouri. Oke. Ryan Aït-Nouri. Singkatannya apa? Ya. Disuruh mikir males. Kenapa? Oke, LB udah keisi. Saya masih ini kayaknya daya gedornya agak kurang nih ya. Saya butuh daya gedor selanjutnya dengan striker. Mau band nggak? 4-2-3-1. Sebut nama dulu kan baru band. Oke. 3, 2, 1. Erling Braut Haaland. Ya, kenapa? Joshua Zirkzee. Sesko dong. Penyerang. Striker. Lu salah mulu nih misalnya. Iya. Ini gue kasih kesempatannya. Oke. 3, 2, 1. Erling Braut Haaland. Joshua Zirkzee. Oke. Iya. Tidak. Ben. Oke. Oke. Joshua Zirkzee ya? Iya. Omar Marmoush. Iya. Oke. Erling Braut Haaland kena ban, kena UEFA restriction. Maka dari itu ada Omar Marmoush dan Joshua Zirkzee. Saya penasaran dengan Joshua Zirkzee. Ya. 1 menit dari sekarang. Ini pemain yang resisten terhadap pressing, link up play-nya sangat baik. Pemain-pemain Pep Guardiola, kemudian Ruben Amorim, kemudian juga Arteta itu kemarin kesulitan untuk menghadapi tim-tim yang melakukan pressing, high pressing. Lawan PSG, Liverpool juga kesulitan bermain, dan pemain yang diisi pemain-pemain bintang rawan akan di-press oleh lawannya. Sehingga mereka tidak bisa berbuat banyak untuk membangun serangan. Nah, Joshua Zirkzee, dia bagus, footwork-nya bagus, link up play-nya bagus, dia bisa bermain di ruang-ruang kecil sehingga lepas dari pressing yang sangat luar biasa. Dia bukan tipikal pemain yang cuma menunggu, tapi juga bisa menjemput orderan sampai ke belakang. Jemput orderan sampai ke belakang. Shotnya juga bagus, link up play-nya bagus, juga first touch-nya juga bagus, passing-nya juga bagus, sehingga 3 di depan ini sangat fluid. Siapapun bisa, punya bisa ke depan. Waktu habis, terima kasih. Jadi membuat strikernya jadi fluid. Cukup. Itu tadi dari Joshua Zirkzee. Nah, saya ingin mendengar dari Firaun satu ini. El Pharaoh. The Pharaoh. Oke, 1 menit dari sekarang. Omar Marmoush. Kalau ngomongin, kita udah punya intensitas
tinggi ya kan. Kiri Cunha, kanan Savinho, tengah Marmoush. Dia bukan cuma bisa nyerang, bukan cuma fox in the box, tapi tendangannya juga bagus. Akurasi tendangannya, passing bagus, walk rate-nya juga bagus banget. Dia bisa ngisi number 10 juga, versatility. Kalau misalnya lagi main lawan low block nih, bisa juga nendang dari luar. 6 bulan kemarin di Manchester City, kan dia baru datang di bulan Januari, itu cuma trailer doang. Musim ini baru sebenarnya Omar Marmoush akan membuktikan dirinya. Menurun. Dibanding Joshua Zirkzee. Jadi menurut gua Omar Marmoush ini tajam banget sebenarnya. Cuman spotlightnya ketutup sama Haaland. Karena emang yang dibutuhin kan biasanya gol. Tapi orang tuh kadang lupa butuh pemain yang work rate-nya tinggi, passingnya bagus, ditaruh mana aja nggak ngeluh. Jadi bisa dibilang menurut gua Omar Marmoush sama Julian Alvarez di atasnya Omar Marmoush. Masih Omar Marmoush. Masih Omar Marmoush di atas Julian Alvarez. Untuk pemain terbukti 6 bulan doang kemarin. 6 bulan kemarin udah ngebuktiin dong. Waktu habis. Saya tidak butuh tambahan informasi. Awal-awal terus drop, nggak ada apa-apa. Iya. Nggak, maksudnya kalau ngeliat dari 3 game terakhir ya belum kelihatan. Kalau 3 game terakhir ya. Nggak, 6 bulan lalu juga kan dia sempat awal-awal terus drop terus nggak kelihatan lagi. Nggak lawan Bournemouth, lu lihat gol terbaik. Doang. Iya, sebelumnya ada juga dia gol. Udah, sebelumnya doang. Dia juga belum proven di FPL. Begitu pula juga. Ya. Kedua pemainnya juga nggak proven di FPL. Jadi ini secara ini bukan IPL ya, FPL. Ini saya jadi salah satu parameter saya memang. Ini buat saya milih tim di game week selanjutnya. Dan Omar Marmoush tadi melawan Zirkzee. Jujur secara tactically ini gue mikir tactically. Dia kok tiba-tiba ngomong tactically. Sama gue juga Amorim 4-2-3-1. Iyalah. Ya tentunya pasti kena pressing resistennya bagus. Marmoush juga bagus. Tapi sebenarnya kalau misalnya dibilang pressing resistennya bagus, benar. Jadi Zirkzee bagus. Cuma ya siapa mau ngepres dia? Ngapain gitu? Karena fox in the box nggak ada itu. Menurut gua jadi Omar Marmoush klinis depan gawangnya, yang penting kan klinis. Ya klinis nggak? Apa? Iya. Klinis nggak? Habis klinis jadi klimis itu. Nah, jadi menurut gua Marmoush sudah ini. Sebenarnya all day. Kedua pemain yang kalian berikan ini secara konversi di finishing akhirnya memang belum kelihatan ya. Terutama 3 game terakhir. Zirkzee pun nggak banyak main kan. Coba Bapak bayangin ini low block nih. Striker nggak bisa ngapa-ngapain. Zirkzee bisa apa kalau lagi low block kayak gitu? Iya, dia jemput bola. Terus Marmoush juga jemput bola. Link up play. Mana pernah Marmoush jemput bola? Ya, lawan Tottenham walaupun gak nyetak gol. Tuh. Dia, tapi kan kemarin lo lihat Zirkzee sampai ke belakang, link up play, dia ngobrak-ngabrik pemain pemain tengah. Ya kan, sampai di tackle. Nah, butuh pemain yang di tackle. Iya. Nah, gua ngomong boleh? Boleh. Oke, saya kasih beberapa kata-kata. Marmoush juga menurut gua. Tapi kalau misalnya low block kayak gitu, Bang, butuh orang yang nendang dari luar kotak penalti, dan itu jawabannya adalah Marmoush. Szoboszlai. Bruno ada, udah ada Bruno. Nah, kalau misalnya Cunha ada. Ya, tapi kalau misalnya ini low block beneran, nggak bisa nembus sama sekali. Iya, Cunha sama Bruno udah bagus. Yang kenceng. Zirkzee sama Marmoush pace-nya dengan siapa? Nah, kalau low block, sekarang gini, mikir, salah dia. Kalau low block, untuk apa ada speed kenceng? Karena kan udah di belakang. Kalau misalnya ke counter. Kalau misalnya high defensif, high defensif itu kalau untuk butuh pemain cepat. Iya, makanya itu. Ini kan low block nggak perlu. Iya, kalau misalnya kena counter dari low block itu, biasanya butuh pemain yang bisa ngepres. Salah satunya Zirkzee dan juga Marmoush. Tukang jersey juga bisa ngepres. Ngepres ya. Iya, nggak perlu Marmoush. Tapi dari kombinasinya kan kita di kanan ada Savinho, di kiri ada Matheus Cunha. Bro. Berarti strikernya kita butuh yang bisa fluiditas di antara ketiganya. Nah, dan itu adalah maka itu jawabannya adalah Joshua Zirkzee. Yeay! Ben. Gua pakai ini, hak veto, Marmoush gua. Serius, Marmoush. Oke. Boleh tadi itu. Boleh. Di selatan juga. Iya, di selatan. Oh, nggak bisa saling itu. Ya udah. Omar Marmoush. Oke, Joshua Zirkzee, sorry. Oke. Lanjut. Jadi Anda udah nggak punya hak veto lagi ya, iya. Masih punya 3 tim. Bandingannya. Sementara Bang Dita masih punya 1 hak veto dan 2 UEFA restriction. Iya. Oke. Selanjutnya, saya minta LCB. Oke. 3, 2, 1. Josko Gvardiol. De Ligt. Ben. Nggak boleh. Oke. Silakan menggantinya. Johnny Stones. Johnny Stones. Ayolah. John Stones dan Mathys de Ligt. 1 menit dari sekarang untuk 1 menit dari sekarang untuk
John Stones. Ngomongin center back, ngomongin pairing. Nah, ini pairing dari Ruben Dias dan juga John Stones menurut gue bisa menjadi salah satu yang solid. Tapi dan John Stones bisa ngisi ke midfielder juga kadang untuk invert ke midfielder dari center back. Udahlah John Stones sama Dias bro, treble mentality. Dia pernah tadi gue bilang juga clean sheet terpanjang di 2020-2021 zaman Covid. Jadi menurut gue udah solid John Stones. Come on. Okay. General John Stones. Saya 30 detik ngomong aja. Enggak, gue udah cukup General John Stones. General John Stones. Oke. Clutch. Tidak menggunakan waktu lagi, nggak boleh ngomong. Oke. 1 menit dari sekarang untuk Matthijs de Ligt. Tidak punya kelebihan yang bisa dibanggakan, makanya masih sisa 45 detik. Kan jadi nggak tahu dia mau ngomong apa soalnya nggak ada kelebihannya. Matthijs de Ligt, tackling yang sangat clutch, duan technical juga yang sangat baik. Belanda, kalau mau ngomongin soal pairing dia bayangin 2 menara, ya, De Ligt dan juga Ruben Dias di tengah. Itu ngeri banget. Duel udara Ruben Dias bisa, tackling dari Matthijs de Ligt. Kalau kita lihat 3 pertandingan terakhir, tacklingnya de Ligt itu selalu mematikan dan juga mati. Nggak, maksudnya bisa memutus serangan lawan dan juga butuh pemain yang lebih cepat daripada Ruben Dias, ya Matthijs de Ligt jawabannya. Dan terbukti di klub-klub besar dia selalu diminta oleh klub-klub terbesar di negaranya, kayak Ajax, klub terbesar. Kemudian juga Juventus, Bayern Munchen, klub terbesar di negaranya, dan United, klub terbesar di negara. Kepilih nggak di Munchen? Main. Kapten termuda. Ajax. Oke, dengan begitu Johnny Stones. Ya Allah, masih ability. Saya tidak sama aja. Best ability. Saya tidak membutuhkan informasi tambahan lagi ya. Apalagi saya harus membedakan juga informasi 30 detik sama informasi 1 menit habis kayak gitu. Cuman dan kita melihat pengalaman dari klub ke klubnya juga harus dibandingkan juga kan gitu. Terus dan posisi dia bukan selalu maksudnya mungkin tidak selalu starting, tapi setidaknya merasakan starting terus. Gitu. Dan dari beda-beda klub, mau beda pelatih, beda segala macam dia sudah merasakan. Jadi jawabannya adalah Matthijs de Ligt. Tabrak. Kok gitu? Matthijs de Ligt untuk LCB. Oke. Kondisi sekarang poinnya adalah 6 sama. Dengan pelatih Ruben Amorim. Terus formasi bagi-bagi poin kalian. Dia curang formasinya. Terus harusnya kan dia tetap stick 3 dong. Right wing ada Savinho, RCB ada Ruben Dias, CMF nomor 8 tadi ada Kobbie Mainoo, terus IMF ada Bruno Fernandes, left wing Matheus Cunha, kiper Donnarumma, back kiri atau full back kiri Ait Nouri, striker Omar Marmoush, dan terbaru Matthijs de Ligt. Oke. Saya masih mau memperkuat sisi pertahanan. Maka dari itu kita ke nomor 6. Ya anjing di band ini. Ke nomor 6. Maka dari gue nyebut Nico, lu band ya. 3, 2, 1. Casemiro. Aduh, Rodri. Ben Rodri. Dia udah 3 berarti kan? Udah gak ada lagi Ben kan? Udah 3 terakhir. Lu Ben Rodri ya? Ya kan udah habis. Apa? Masih ada ini. Apa? RB belum. RB Leipzig. Aduh. Ini. Di band kan? Ya. Nge-band. Oke. Jadi pemainnya adalah Casemiro dan Rodri. Kan di band. Oh, Rodri dan Nico. Enggak Nico. Gonzales. Nico Gonzales. Kok beda? Nico Gonzales. Jadi Nico Gonzales. Kunci untuk namanya? Ntar lu. Aduh, iya Nico deh. Nico Gonzales. 3, 2, sorry kok 3, 2, 1. Siapa tuh? Jadi Nico Gonzales dan juga Casemiro, dan saya ingin penjelasan dari Nico Gonzales 1 menit dari sekarang. Pemain lemot, pemain gak bisa defend. Itu jawaban saya. Aduh, gimana ya Nico Gonzales? Rodri, harusnya 2 aja yang defend. Rodri bro, lu gak mau tim ini bagus ya? Lah, kan banyak-banyakan, bukan bagus-bagusan. Aduh, Nico lagi jawabannya. Nico juga baru setengah musim di Manchester City dan belum nunjukin dia pemain kunci gitu. Sedangkan Casemiro juga musim lalu juga gak seberapa itu.
Oke. Musim lalu dong. Iya. Tapi kalau misalnya untuk longevity ya Casemiro jelas dari di Real Madrid, mentality juga Casemiro. Sedangkan di Barcelona aja pemain kayak Nico aja nggak kepake. Oke. Jadi nggak bisa di-defend kalau kalah Casemiro kayak ngebandingin tadi tuh Cherky sama Bruno Fernandes. Jadi rada susah menurut gue. Jadi kalau untuk Nico mungkin masuk ke untuk double pivotnya di mana Nico bisa ngalirin bola dengan Kobbie Mainoo. Itu doang yang bisa gue itu. Jadi untuk urusan bertahan udah jelas, udah ada Matthijs De Ligt dan juga Ruben Dias. Tapi untuk ngalirin bola butuh Nico. Udah gitu. Nggak dihitung yang terakhir tadi. 1 menit dari sekarang untuk Casemiro. Ya kita nggak usah ngomongin jumlah gelar UCL lah ya. Iya, karena terus juga, ya nggak dihitung juga. Dan Casemiro ini adalah pemain yang punya leadership tinggi, kemudian juga tacklingnya bagus secara defense. Nah ini adalah pemain yang tipikal pemain yang defense dan offense-nya juga bagus. Kenapa gue bilang offense-nya bagus? Dia bisa ngalirin bola. Kalau dia bilang tadi Nico nggak seberapa dibanding Casemiro. Progresi ball-nya, long ball-nya, switching ball-nya, switching play ke kanan ke kiri, itu luar biasa. Kemarin juga umpan terakhir Casemiro lah yang mengoyak jala dari Olympique Lyon. Dan juga Casemiro juga pemain yang mentalnya bagus, kuat duel udara, kuat secara fisik. Gol-golnya juga banyak juga dari sundulan. Dan juga tacklingnya bagus, defense bagus. Memang agak lambat karena seiring berjalannya waktu umurnya. Dan kalau dibilang musim lalu jelek, enggak. Dia adalah salah satu most improved player selain tentu saja selain Maguire ya. Karena Ruben Amorim sendiri yang mengatakan. Waktu habis. Oke, terima kasih atas penjelasan yang luar biasa. Dan saya rasa memang perbandingannya tidak sebanding setelah Rodri kena ban. Ya, dan Nico Gonzalez ini benar-benar gue masih ada 3 band ya. Gue masih ada 3 band, mampus. Bek kanan gue band semua yang lu pilih. Teng. Sampai akhirnya Bayindir jadi bek kanan. Dengan begitu jawabannya adalah Casemiro. Oke. Wow, luar biasa ya. Dan posisi sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh iya, posisi terakhir. Ya, right back. Right back. Oke. 3, 2, 1. Diogo Dalot. Kusanov. Diogo Dalot. Udah, Gobel tadi. Ya, hak veto, Zlatan. Belum, itu kan setelah saya milih. Itu setelah saya pilih, Anda baru pakai Zlatan. Kalau ke UEFA restriction mah Bel. Ya udah gue mau tetap pakai. Nanti setelah saya milih baru Anda bisa melakukan hak veto. Kan siapa tahu saya pilih Diogo Dalot. Iya benar. Gitu. Abdul Qadir Kusanov dan Diogo Dalot. Ben Diogo Dalot. Hah? Gue Ben Diogo Dalot. Karena UEFA restriction ini waktunya pakai UEFA restriction, belum bisa pakai Zlatan. Apa Ben? Biarin aja dianeh-anehin nanti. Ahmad Diallo. Ben. Boleh bisa pakai sekali kesempatannya ya, satu kesempatan. Kusanov sama Ahmad Diallo. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Bagus. Ahmad Diallo. Kenapa astagfirullahaladzim? Oke, 1 menit dari sekarang untuk Ahmad Diallo. Ahmad Diallo secara udah pasti akan sangat menopang Savinho di sisi kanan. Pergerakannya sangat eksplosif. Pegang bolanya, crossingnya juga bagus. Dia bisa masuk ke tengah juga dan dia sudah musim lalu sejak era Amorim dia sering dipakai di posisi wingback. Artinya dia udah bagus, sudah mendapat kepercayaan untuk track back maju dan mundur. Nah, dengan tugasnya diperingan menjadi fullback saja, nggak harus right wingback. Artinya dia akan lebih mumpuni. Staminanya akan sangat berguna ketika menjadi fullback. Dan ketika mengalami kebuntuan, ya kita lihat Cancelo waktu itu sangat produktif. Butuh pemain-pemain yang produktif ketika menghadapi kebuntuan. Ahmad Diallo lah jawabannya. Crossingnya bagus, kemudian juga bisa mencetak gol, bisa melewati pemain, dan improve secara defense karena dia sudah dipakai sebagai, ini kan nggak ngitung attitude. Waktu habis. Silakan, Abdul Qadir Kusanov. Sabar. 1 menit dari sekarang. Kusanov, pemain Uzbekistan pertama di Premier League. Dan dia udah ngebuktiin dia bisa di bek kanan walaupun posisi aslinya center back. Posisinya aslinya center back. Cuman kalau untuk speed, dia pernah dipasang waktu lawan Real Madrid dan bisa ngejagain Vinicius. Di situ kita udah bisa tahu dia adalah wing, bisa dibilang wing terbaik dunia saat itu, Vinicius. Diadu sama Kusanov, nggak bisa ngapa-ngapain Vinicius. Dan udah pernah dipakai juga beberapa kali untuk jadi bek kanan untuk Mitoma, untuk
dengan speed yang kencang dari wing Premier League, dia juga sering taruh kanan walaupun seringnya Matheus Nunes. Jadi menurut gua Kusanov ini layak banget, masih muda. Kita kalau ngomongin tadi tuh pemain ini kita lihat jangka panjang kan, Kusanov masuk lah untuk bek kanan. 21 Ahmad Diallo juga. Apa? 21. Kusanov 20. Ya udah. Beda setahun, duluan siapa pensiun nih? Terserah dia mau pensiun kapan. Ya kan kalau misalnya bandinginnya umur gitu dong, 21. Jadi menurut gua Kusanov layak banget masuk. Waktu habis saya tidak butuh informasi selanjutnya. Dan kalau dari penjelasan sendiri emang Kusanov dan Ahmad Diallo emang bukan posisi asli. Bukan posisi aslinya. Untuk kedua tim ya? Untuk kedua pemain itu bukan posisi aslinya, cuma tapi pernah dipakai, dua-duanya pernah. Dua-duanya pernah mainkan posisi itu. Tapi hasil akhirnya lawan Vinicius. Mitoma. Terus kenapa? Ayo jadi pertimbangan dong. Tadi kan gue jelasin di situ. Iya, oke. Jadi tadi kan dijadikan pertimbangan, tadi kan udah disebut. Makanya informasi kayak gitu saya sudah dapat gitu. Kalau dari Ahmad Diallo sendiri memang suka jadi pembeda kan di akhir, walaupun ini formasinya 4-2-3-1. Agak jarang mungkin Ahmad Diallo akan bermain seperti pada saat bermain 3-4-3. Cancelo. Ya kan udah nggak ada Cancelo. Iya, contohnya kayak Cancelo. Kita bahasnya Kusanov atau dia. Iya, saya paham. Saya paham. Bisa. Ini bisa, semuanya juga bisa Bang kalau dipaksain. Ini dulu. Udah imbangin aja biar seru. Jangan udah pakai Zlatan nggak usah. Oke. Dengan begini. Karena agak yang paling masuk akal aja lah ya. Maksudnya di posisi itu ini masalah pernah dan pengalaman. Itu adalah dua hal yang berbeda. Pernah menjadikan pengalaman, tapi berpengalaman itu lebih dari pernah. Maka dari itu, dengan pilihan yang ada di sini, saya pun sebenarnya bingung jawabannya. Kusanov. Saya mungkin saja akan meminta kepada penonton dan atau penebas. Tapi tentunya saya akan memilih Ahmad Diallo. Gila, Kusanov bro. Muslim. Nah itu udah pilihan. Enggak, kalau dilihat-lihat ternyata, nih, kalau gua nggak slip of the tongue, nggak salah, Bryan Mbeumo udah pasti menang lawan Savinho. Iya, udah jelas. Oh enggak. Tapi seperti biasa, ini hitung dulu. Untuk Dita ada 1, 2, 3, 4, 5, posisi itu 6, tadi tuh, 7, 8 poin dari 13 yang posisinya ini harusnya dengan 3. Sementara Naji ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh. 6. Biasanya yang kalah itu di sini, udah menang. Udah bonus Bryan Mbeumo sama Zlatan. Gua nggak pakai Zlatan. Itu juga gua udah bonus tadi, Bang. Bonusnya apa? Apa? Tadi itu posisi. Ya udah posisi ambil lah juga 87. 3 iya, 87 lebih dikit lah. 87 ya jauh sama aja. Tetap menang ya. Dita. Tapi kan menangnya di real life aja nantilah. Oke, ngomongin real life ya, kira-kira pertandingan akan seperti apa? Mungkin dari tim tuan rumah terlebih dahulu. Pertandingan ini bakal kayaknya tampar-tamparan dah dua tim bodoh ini. Ini tampar-tamparan yang pingsan duluan yang menang. Gitu. Kayak gitu kayaknya. Berapa mungkin? 2-0. 2-0. Siapa cetak golnya? Kira-kira. Haaland. Biar saya kaptenin di FPL maksudnya. Haaland sama Reinders. Oke. Iya. Kalau dari Bapak sendiri? Kalau dari gue sendiri, ya tadi akan saling tunjuk-tunjukkan siapa yang paling tolol. Dan gue sih ngelihat ini adalah permainan yang sangat ketat dan juga cukup akan menarik lah. Tetap saja derby walaupun sedang terpuruk akan tetap menjadi pertandingan yang menarik. Skor 2-1 untuk United. Skor cetak gol kemenangan. Jalannya gimana? Jalannya pertandingan City akan mencetak gol terlebih dahulu 1-0. Sorry. United akan unggul dulu 1-0 melalui penalti Bruno Fernandes. Oke. Lalu serangan balik menghasilkan corner kick dan corner kick mendapatkan gol dari Casemiro. Wow, sebuah permainan yang sangat menyenangkan. Dan mau tidak mau, Manchester City akan keluar lebih menyerang lagi, all out attack, dan mendapatkan 1 gol hiburan di menit-menit akhir melalui Jeremy Doku. Jeremy Doku yang tadi ketawain itu. Terlalu berharap. Dan ini pertandingan akan dimainkan di Etihad ya? Di Etihad Stadium. Jam 10:30. Enggak, kita nggak ada nobar, jadi kita cuma ngabarin aja. Tapi ini sepertinya pertandingan yang kedua tim sama-sama butuh 3 poin ya. Dengan kondisi masing-masing yang ke Manchester City yang tiba-tiba menurun, masih 3 match, ada perombakan di staf kepelatihan dan perombakan di pemain baru. Sementara MU tiap musim rombak-rombak dan selalu butuh 3 poin. Kali ini
Dan semoga pertandingannya seru ya. Amin. Semoga pertandingannya seru. Ya semoga itu sih harapannya jangan kayak derby terakhir lah ngantuk gitu. Yang 0-0. Derby terakhir banget di Liga Inggris. Dia sih. Tahu. Iya. Oke, sampai bertemu di tackle bebas selanjutnya.